لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah Majlis Ta'lim Al-Aqabah rahimakumullah, puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang begitu berarti bagi kita semua. Yang terutama ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan serta nikmat ihsan. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan menghantarkan kita semua untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqamah, yang siap untuk menjalankan segala bentuk perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki kajian taklim pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita buka kegiatan taklim kita dengan membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka surat As-Saffat ayat 75. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 75. Kita baca sampai ayat 113. Ayat 75. Ayat 75 sampai ayat 113. Surat As-Saffat surat ke-37. Baik, mari kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil 'azim wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqin wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Nuhin fil 'alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Thumma aghraqnal akharin. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Idh qala li abihi wa qawmihi madza ta'budun. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Fanadhara nadratan fin nujum.
فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lain, dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya.
Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakanmu, dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya, namun Allah menyelamatkannya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim wujud di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita telah mengawali taklim kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua dalam mendengarkan kajian pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kajian materi yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Ustaz Dr. Andes Al-Fadillah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakal yazkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am ila akhir ayat. Sumaqala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ila akhir ayat. Alhamdulillah, jamaah setia Majelis Talim Al-Aqobah Perguruan Tinggi Dakwah Islamiyah PTDI Tanjung Priok yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan untuknya,
dan juga senantiasa sholawat dan salam senantiasa diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak-Bapak yang berbahagia, saya akan berbicara masalah tentang esensi kurban. Jadi kurban ini koroba yang rabu kurbanan, artinya dekat, yaitu orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menjalankan segala perintahnya dan menjauh segala apa yang dilarangnya. Hamba Allah yang berbahagia, kalau bicara kurban, sebetulnya di dalam surat Al-Hajj ayat 34, semua umat dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disyariat berupa kurban. Ini Al-Hajj surat 22 ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yaskurus mawloh ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu ayatnya. Jadi bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar apa? Mereka menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Itu ayatnya. Tapi starting point ini berangkat dari cerita Qabil dan Habil. Ya, putranya anaknya Nabi Adam alaihissalam. Qabil sang kakak kembarnya perempuan namanya Ikrimah, adiknya Habil kembar juga dengan wanita kembarnya namanya Labuda. Nah ini karena orang waktu itu nggak ada, jarang, maka yang ada hanya keluarga Nabi Adam alaihissalam. Biar bisa berkembang biak, mereka harus nikah, dan nikahnya incest, sedarah. Zaman Nabi Adam nggak ada masalah, boleh. Kalau sekarang nggak boleh. Kalau dulu boleh Nabi Adam nih, tapi ada syarat, yaitu disilang. Qabil sang kakak nikah sama kembarnya Habil, Labuda yang kurang cantik. Sang adik Habil nikah sama kembarnya Qabil, Ikrimah yang cantik. Tapi Qabil sang kakak tidak mau diatur seperti itu oleh syariat Nabi Adam, ayahnya ketika itu. Maka Allah pun menyuruh untuk dua-duanya, Qabil dan Habil, mengadu kurban. Dalam kitab tafsirnya dijelaskan sang kakak Qabil ahli dalam hal perkebunan, pertanian. Adapun sang adik Habil ahli dalam peternakan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, otomatis karena masing ahlinya, dia mempersembahkan sesuai dengan profesinya. Sang kakak Qabil mempersembahkan kurbannya, pertanian, hasil-hasil panen, tapi sayang hasilnya panen-panen yang busuk, yang BS, yang dikurbankan. Adapun sang adik Habil ini ahli peternakan, dia malah bagus, yang dipersembahkan kurbannya adalah hewan-hewan super berkualitas. Secara nalar sehat, logika sehat, tentu yang diterima adalah siapa? Nah, yaitu kurbannya sang adik Habil dengan hewan-hewan supernya. Adapun Qabil tidak. Tapi apa yang terjadi? Disitulah akhirnya Qabil sang kakak mengambil jalur inkonstitusional, melanggar hukum, sang adik pun dibunuh. Kisah Qabil dan Habil hanya ada dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kalau Bapak mau lihat, baca silakan ayatnya itu. Ya, itu sejarah tentang kurban. Nah, kemudian
Nabi Idris ada, kemudian Nuh, kemudian yang lainnya Hud, ya kan, Soleh, tapi itu tidak begitu tenar. Akhirnya yang tenar di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi dibaca oleh Pak Faris. Ya, kisahnya itu surat tadi ayat surat 37 As-Saffat ayat 83 sebetulnya sampai 111 atau 12 itu 10 betul itu. Itu kisah tentang kurban. Ya. Waktu belum punya anak, kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas solihin. Kemudian fabasarnahu bigulamin halim. Kemudian Allah akan memberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang sabar, yang soleh bernama Ismail, sehingga menginjak dewasa bisa diajak dialog diskusi. Itu sang bapak Nabi Ibrahim ngimpinya nggak enak Pak. Ya, tapi diungkapin sama anaknya Ismail. Ayat 102-nya itu. Falamma balagha ma'usahya, gitu kan, maka tatkala anaknya itu sudah balik bersama, bisa diajak dialog bersama bapaknya Ibrahim, qala ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, bapak mimpi ani adbahuka, telah menyembelih apa? Engkau. Fandur madataro, maka tolong bagaimana pendapat engkau wahai Ismail anakku yang tercinta. Qala ya abati, wahai bapakku Ibrahim, if'al, silakan matu maru satajiduni, insyaallah, kalau itu perintah Allah silakan lakukan saja. Matu maru, insyaallah satajiduni, insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapati kita semua ini termasuk orang-orang yang sabar. Itu yang cukup dikenal, dua kisah itu tentang kurban yang akhirnya diteruskan di zaman umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah yang berbahagia, memang di dalam surat As-Saffat ini kalau kita teruskan, ya, ini ngimpinya sebetulnya ujian buat Nabi Ibrahim. Allah sengaja ngasih ujian, gimana kecintaannya kepada aku atau kepada anaknya Ismail. Ternyata betul Pak, Nabi Ibrahim itu nggak sayang kalau perintah Allah dipotong saja, karena perintah Allah. Ya, maka dalam surat berikutnya, ayat 103-nya, falama aslama wa tallahu lil jabin, gitu kan? Maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, Ibrahim pun apa? Memberikan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kata Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad sodakta ru'ya, engkau benar telah membenarkan mimpimu itu, betul itu mimpi dariku, engkau kuuji. Gitu. Inna kadzalika nazil muhsinin, kata Allah. Kemudian sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang berbuat baik. Nah, ini. Apa berikutnya? 106-nya, inna hadalahu wal balaul mubin. Sungguh ini benar-benar sangat ujian yang sangat berat sekali, ini nyata dan berat ya. Nah, akhirnya apa? Wa fadainahu bidibhin adim. Jadi Pak, ayat 107-nya, dan kami tukar anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu kibas, kambing, domba, sapi, onta, dan sejenisnya. Jadi dalam sejarah ini jangan salah, Nabi Ismail nggak jadi dipotong lehernya. Pentes ke saya mental nih, kuatnya nih mentalnya Nabi Ibrahim nih, sayang aku apa sayang anaknya? Betul. Pas mau dipotong, stop wahai Ibrahim, ini ujian. Engkau membenarkan, ternyata engkau luar biasa. Nah ini hari diganti sama Allah. Ismail tetap hidup. Baik, jadi jelas memang dalam sejarahnya kurban itu dalam rangka mengorbankan mendekati kepada Allah, memang hewan-hewan yang disembelih. Namun dalam sisi lain, dimensi lain saya akan bahas.
Ini ternyata Pak, karena manusia itu ada manusia yang disebut dengan berkarakter hewan, banyak. Di Quran itu ada jumlahnya 9 karakter manusia seperti hewan. Golongan manusia berkarakter hewan. Sebetulnya bukan hanya menyembelih hewan-hewan kurban, tapi juga yang harus kita sembelih adalah sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kehewanan yang masih melekat pada diri kita, apalagi yang hendak berkurban. Karena dalam surat Al-Hajj tadi yang saya baca, dalam ayat yang ke-37 ada kalimat begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi sekali-kali itu yang namanya daging-daging hewan kurban dan darah-darahnya hewan kurban tadi tidak akan pernah sampai kepada Allah selamanya. Nggak akan sampai bapak-bapak berkorban mempersembahkan untuk Allah daging dan darahnya, nggak sampai. Yang sampai apanya? Kita lihat ayat berikutnya ini, ya, ayat 37-nya. Walakiyana luhut taqwa minkum, yang sampai kepada aku, kata Allah, takwa kalian. Makanya kalau Bapak ingin berkurban, skala prioritasnya jadilah orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Terus berkorban sambil menyembelih sifat-sifat kebinatangan pada diri kita. Insya Allah itu akan diterima ibadah kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang pertanyaannya adalah apa saja golongan manusia yang berkarakter hewan yang harus disembelih, sifat-sifat kebinatangannya. Saya temukan di Quran ada 9. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak beriman, yang tidak mau beriman, dan kalau mereka mengadakan agreement, perjanjian, selalu mengingkari janji dan sumpahnya. Ini oleh Allah diklasifikasikan seperti binatang. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 55 dan 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk hewan melata indallah, di sisi Allah, alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Mengapa? Fahum la yu'minun, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 56-nya alladzina ahadta minhum, ketika orang-orang kafir mengadakan agreement, perjanjian, sumpah pada engkau ya Muhammad, apa? Sumayang kuduna ahdahum fi kulli marrah, setiap mereka berjanji, bersumpah dengan Rasulullah, selalu mengingkari sumpah dan janjinya. Nah itu. Wahum la yattaqun, dan mereka itu tidak takut kepada Allah. Nah ini, jadi karakter yang pertama adalah orang-orang kafir. Arti kafir, Pak, kalau menurut bahasa itu kafaro, menutupi pintu hatinya. Dari apa? Dari kebenaran. Jadi setiap kebenaran perintah yang Allah dan Rasul berikan, maka oleh orang kafir ditolak, hatinya ditutupi dari nilai-nilai kebenaran Quran dan Sunnah. Ogah nggak mau mengerjakannya atau melaksanakannya, ditutup rapat-rapat. Itu kafir. Udah gitu kalau mereka berjanji selalu ingkar. Inilah karakter pertama yang harus dibunuh. Artinya kita jangan seperti orang kafir yang menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali-kali janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang jangan orang-orang yang ragu atas kebenaran tersebut. Yang pertama. Kemudian karakter yang kedua,
yang harus disembelih, yaitu orang-orang yang tidak memfungsikan hati, mata, telinganya dengan baik dan benar. Ini surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku jadikan isi neraka jahanam buat bangsa atau buat makhluk jin dan manusia. Mengapa makhluk jin dan manusia bisa masuk neraka jahanam? Karena yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga pun tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah, Pak, ulaika kal an'am, mereka itulah hewan ternak, binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina derajatnya, kedudukannya dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, lupa kalau dirinya manusia, bukan binatang yang punya akal manusia gitu. Tapi kok kelakuannya, karakter seperti binatang. Nah, ini Allah tegur dengan surat Al-A'raf 179. Kok mengapa yang disebut tidak memfungsikan hati, mata, telinga? Kok tidak disebut pikirannya, tangannya, kakinya, mulutnya? Kok hanya hati, mata, dan telinga? Ternyata ini, Pak, 3 komponen ini, hati, mata, dan telinga, itu potensi dasar yang Allah berikan kepada setiap bayi waktu dia belum ngerti apa-apa. Maka ketika potensi ini tidak digunakan dengan benar, dengan baik, ya ancaman neraka. Mana dalilnya? Surat 16 An-Nahl ayatnya 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus syam'a wal basara wal fu'ada la'allakum tashkurun. Begitu kata Allah. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu ketika masih bayi. Nah itu, dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa, bodoh, nggak punya pangkat, lahir pun bugil, telanjang, bulat. Kemudian ketika dia lahir, Allah kasih potensi itu apa? Syam'a wal basar wal fu'ada, pendengaran, mata, dan hati. Untuk apa potensi 3 ini? La'alakum tashkurun, agar disyukuri. Surat 16 An-Nahl ayat 78. Betul kan ayatnya, Pak ya? Betul ya? Nah itu, cek. Maka ancamannya, nah, makanya fenomenanya yang buat contoh tadi, punya mata tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, itu Raja Namrud laknatullah. Raja Namrud laknatullah itu, Pak, dikasih potensi mata, dapat melihat. Ketika itu Allah berikan kekuasaan ayatnya kepada Namrud. Ketika apa? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup dengan manjanik. Manjanik itu kayu-kayu besar yang diikat tambang besar, kemudian api unggun besar. Tapi ketika itu Allah mengatakan, kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah untuk hambaku Ibrahim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 68-69. Ketika itu api menjadi dingin, Pak. Namrud menyaksikan. Pas keluar, apinya padam, manjanik tambangnya hancur, jadi arang debu. Ibrahim keluar dari api, kaget. Si Namrud kaget. Ini kok manusia kok hidup?
nggak mati karena api berubah jadi dingin. Namrud melihatnya besar api panas, tapi Ibrahim dingin. Nah itulah contoh, salah satu contoh punya mata tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukan beriman tetap kafir. Tuh Namrud. Baik, yang berikutnya karakter golongan manusia yang karakternya seperti hewan adalah orang-orang yang tidak memperhatikan apa yang dikonsumsinya, baik itu makanan maupun minuman. Yang namanya konsumsi itu makan dan minum. Wakul wasrobu. Nah itu ya Bali ya. Nah, ini. Tapi nggak diperhatikan. Ini ancamannya apa? Surat 47, surat Muhammad ayat 12. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Ini di tengah ayat Pak ya, saya ambil. Yatamatta'una, mereka bersenang-senang hidup di dunia. Wa yakuluna, mereka kalau makan itu kama ta'kulul an'am, bagaikan binatang. Orang kafir itu makan seperti binatang. Wanaru maswallahum, dan mereka akan memasuki api neraka yang menyala-nyala. Beda Pak, kalau orang kafir itu dalam kehidupan dunia memang surga. Kalau orang beriman itu bagian penjara. Dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Ini hadis benar. Tapi kalau yang mengatakan dunia itu bangkai dan orang yang mencari dunia ibarat anjing, itu adalah hadis ciptaan Van der Vlas dan Snokogronyo, orang Belanda, agar orang Islam tidak maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya. Itu Belanda tadi itu, kalau itu ya, dunia bangkai dan orang yang mencari ibarat anjing, agar orang Islam enggak paham tentang iptek. Tapi kalau tadi dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir, itu hadis. Artinya apa Pak? Orang kafir itu hidup bebas. Makanya orang kafir makan ke binatang. Contoh, dia makan berdiri, tangan kiri, nggak tahu diri, makan yang haram, minum yang haram, memabukkan, gitu kan? Begitu nggak baca doa sambil jalan dan sebagainya. Nah, makan kata Nabi dengan 7 perut. Orang kafir makan dengan 7 perut, tuh hadis. Tapi orang beriman berbeda, diatur. Makan dengan 1 perut, makan yang halal thayyiban dulu, dia kan baca doa, basmalah, sudah hamdalah, tangan kanan duduk. Beda Pak. Nah inilah karakter manusia yang ketiga, yaitu tidak memperhatikan makan dan minumnya. Dalam surat Abasa ayat yang ke-24 Allah katakan fal yang duril insanu ila to'ami, maka hendaklah manusia memperhatikan apa-apa yang dikonsumsinya, baik itu makanan maupun minumannya. Sering saya katakan pada mimbar ceramah saya, taklim, khotbah, yang namanya ketika kita mengkonsumsi barang yang haram, makanan dan minumnya, itu kalau menurut para ulama dampaknya yang pertama, hatinya akan kotor. Kalau sudah hati kotor akan membentuk perilaku-perilaku yang jahat karakternya. Kalau sudah jahat maka dia sulit untuk mendapat hidayah dari Allah. Akhirnya apa? Doa tidak akan dikabulkan, doa dan ibadahnya, karena makan dan dari hal yang halal, yang haram. Yang parah lagi adalah ketika sang, katakan suami ini pengantin baru atau pengantin lama lah, ngasih makanan minum yang haram pada istrinya, itu dimakan oleh anak dan istrinya. Katakan istrinya lagi hamil, ya kan? Nah itu dikasih makanan yang haram, baik jet maupun curian, katakan jatah haram, hasilnya haram, dimakan oleh sang istri, oleh suami. Jadi spermatozoa dari sel telur bertemu, ya kan? Ketika dia nikah bersetubuh, jadi segumpal darah, alakoh, segumpal daging, muzgo, idoman, tulang belulang, lahman,
kulit fisik sempurna, biar hidup bergerak, kasih nyawa roh. Nah itu bayi lahir 9 bulan 10 hari itu hasil dari makanan yang haram. Bahaya, jadi darah daging soalnya. Nah kalau menurut ilmu psikologi itu dampaknya ada 4, juga sering saya katakan. Pertama, tipe kleptomania. Kleptomania itu suka mencuri. Yang kedua, dipsomania, suka narkoba, obat-obat terlarang. Yang ketiga, pinomania, suka merusak. Yang keempat, divesef, suka berzinah di luar nikah. Nah itulah bahaya dari mengkonsumsi makanan minuman yang haram. Bapak-bapak berbahagia, tapi kenyataannya Rasul sekarang banyak Pak ya. Tapi Rasul juga pernah ngomong sih dulu, ya'ti zamanun 'alan nas, akan terjadi suatu zaman atas umat manusia di mana manusia nggak lagi peduli dengan hasil yang didapatinya, halal atau haram, yang penting kenyang. Ya'ti zaman 'alan nas la yubalil mar'uma akhodam minhu aminal halali aminal harami. Itulah yang ketiga.